Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kudus dan layak dipuji, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat, kemurahan Tuhan. Tuhan sudah melindungi dan menjagai kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau pakai hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Titus pasal 2 ayat 11-12. Tertulis demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jeffrey Dahmer diberikan hukuman 15 kali seumur hidup dan tidak akan pernah bebas karena kejahatan pembunuhan yang ia lakukan. Di dalam penjara ia dilayani oleh seorang pendeta bernama Roy Radcliffe, lalu ia bertobat dan dibaptis. Banyak orang kemudian mempertanyakan pertobatan dari Dahmer, serta mencoba mencari tahu apakah ia layak untuk dibaptis dan apakah dosanya akan diampuni, sebab kejahatannya begitu besar. Pendeta Roy Radcliffe mengatakan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Pertobatan yang sungguh dari seorang penjahat pasti akan diterima oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya. Apa yang dikatakan oleh pendeta Roy ini sesuai dengan kebenaran firman. Kita baca kembali dalam Titus 2 ayat 11-12. Di situ tertulis, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kesalehan kita. Sebab kita semua sudah berdosa, dan kesalehan kita adalah bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita diampuni dan dilayakkan. Kita diselamatkan dan diberi hidup kekal. Kasih karunia Allah itu telah dinyatakan dalam karya penebusannya di atas salib Golgota. Itulah yang menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah merupakan anugerah yang tidak dapat kita bayar dengan apapun. Allah telah memberikan kasih karunia-Nya kepada semua manusia tanpa memandang suku, bangsa, warna kulit atau latar belakang. Kasih karunia-Nya itu kita terima melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kasih karunia-Nya cuma-cuma, tapi hanya yang mau meresponi dengan iman yang akan menerimanya. Dalam ayat ini tertulis tentang kelanjutan dari kasih karunia Tuhan. Kalau di ayat 11 dinyatakan bahwa kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita, maka di ayat 12 ditulis bahwa Tuhan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan Ia mendidik kita untuk hidup bijaksana, adil dan beribadah. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan bukanlah lisensi untuk kita berbuat dosa dan segala hal sesuka hati kita. Kasih karunia Tuhan justru mendidik kita untuk hidup sesuai dengan kehendak firman-Nya. Hidup menjauh dari dosa, hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan membebaskan kita dari hukuman dosa dan maut yang kekal. Kasih karunia Tuhan itu menyucikan kita dari segala dosa.
Tapi perlu kita sadari bahwa ini bukan berarti bahwa kita boleh hidup menuruti hawa nafsu kita sendiri. Kasih karunia-Nya bukan berarti kita boleh hidup dalam dosa. Adakah di antara kita yang sudah percaya kepada Kristus, tapi sampai saat ini masih hidup dalam dosa-dosa? Jangan anggap enteng kasih karunia Tuhan. Jangan nodai kasih karunia-Nya. Kita semua yang sudah percaya harus meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran-Nya. Mari jangan keluar dari kasih karunia Tuhan dan jangan salah pahami kasih anugerah-Nya. Hargai anugerah Tuhan, hargai kasih karunia-Nya, dan pakai hidup kita untuk senantiasa lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu kembali mengajar kami, terus membimbing kami, memberikan kami pengertian yang benar. Oleh karena firman-Mu, kami dijauhkan dari segala dosa. Engkau menjaga setiap langkah kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Kami mengerti, kami menyadari bahwa kasih karunia-Mu bukanlah suatu legitimasi untuk kami terus hidup dalam dosa, tapi justru kami sudah seharusnya hidup dalam kebenaran. Ketika kami menerima anugerah, pengampunan, kasih karunia Tuhan, maka otomatis kami keluar dari kegelapan dan tidak lagi terikat pada dosa, tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi senang untuk hidup dalam dosa. Tapi kami punya fokus yang baru, yaitu hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan menjadi kesaksian bagi sesama kami. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Berkatilah kami dalam segala apa yang kami kerjakan dan lakukan, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan menilik kami semua dari tempat yang maha tinggi, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan yang ajaib bagi setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.